tapi dikenalnya itu dia sebagai penunggu hutan aja kan? Maksudnya bukan buat pesugihan atau apa? Bukan. Dia hanya penunggu hutan dan konon dia memakan manusia. Pas lagi kayak gitu disambar buaya, putus tangan kirinya putus tuh sampai sini. Itu dipamerkan tuh di balai desa sebelah tadi. Terus dibelah perutnya, memang ada tangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Pada kali ini kita kembali lagi dalam sesi obrolan santai, tentunya dengan saya dan Mbak Novel. Dan pasti kita kedatangan teman spesial ini. Iya, selalu spesial. Jadi hari ini kita kedatangan seorang teman bernama Mas Jemi. Mas Jemi bisa memperkenalkan diri ke Sobat Javanika? Perkenalkan, saya Jemi Batintikal. Namanya. Kalau pendatang ya di Jogja gitu, KTP-nya belum Jogja. Di Jogja itu 6 tahun, ini masuk 6 tahun. Dulu kuliah, setelah kuliah melanjutkan kerja di Jogja di penerbitan buku sembari menyiapkan buku pertama sih gitu. Karena mau menerbitkan buku pertama puisi. Karena selain kerja di penerbitan juga nyambi penulis. Seperti itu. Oke, berarti Mas Jemi ini sangat suka menulis puisi ya? Iya, sejauh ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa kolaps masalah. Oke, Mas Jemi ini asalnya dari mana? Asalnya provinsinya Bangka Belitung. Kalau pulaunya Pulau Bangka. Di Pulau Bangkanya. Jadi Bangka Belitung itu ada 2 pulau, Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Oke, berarti dari luar Jawa ya? Iya. Ini kebetulan saya juga punya saudara Mas. Saya pernah di sana di Bangka Barat saya dulu. Dijebus tuh agak lumayan sih waktu di sana gitu. Jauh, kalau saya itu di Bangka Selatan ya. Iya, berarti sebenarnya itu kayak Bangka Utara ya kalau ini masih 4 jam perjalanan gitu. Tapi waktu di sana memang nanti mungkin Mas Jemi juga cerita ya. Saya juga punya cerita nanti. Ini berbeda tentunya dengan yang ada di Jawa, Pak Noven dan Sobat Javanika. Dan saya juga punya pengalaman waktu itu kalau malam kan sepi banget tuh. Kadang ke hutan tuh Mas sama ke sawit. Cari durian ya? Enggak. Kemudian lihat entitas. Iya, beda kalau kita cari durian, kalau mau carinya yang kayak gitu. Oke, kalau Mas Jemi sendiri adakah kedekatan atau ketertarikan dengan hal-hal spiritual atau hal gaib? Kalau kedekatan sih di masa kecil ya, maksudnya melihat apa ya istilahnya, penampakan lah ya gitu. Kalau selama di Jogja, setelah mungkin dari SMP tuh nggak pernah lagi mengalami itu. Kalau melihat makhluk halus ya, cuma ketika SD aja itu masih kecil. Cuma kalau bersinggungan dengan kejadian-kejadian aneh gitu, ganjil itu sampai ketika SMA itu masih mengalami itu, karena memang tinggalnya di desa. Dan desa saya itu dekat dengan hutan rame namanya di sana. Hutan rame. Terus ya semacam hutan larangan lah gitu di sana. Konon di tengah hutan itu ditemukan apa itu bagian dari kapal gitu, kapal laut gitu. Cuma nggak tahu gitu kenapa dia bisa ada di situ kan, jauh sekali gitu, ada di darat. Nah, jadi hutan itu memang ada angker gitu oleh masyarakat, dianggap seperti itu. Rimba sih itu kan, bukan hutan. Berarti ya masih sangat lebat dan bisa kita bilang singgup juga. Iya. Dan memang terlarang untuk warga sekitar maupun pendatang ya itu. Iya, sebenarnya terlarang di sini dalam artian bahwa boleh kita mungkin kalau di Jawa atau di daerah lain mungkin terlarangnya kita tidak boleh membabat pohon atau apapun gitu kan, benar-benar tidak tersentuh. Nah, kalau yang terlarang dalam artian di tempat saya itu kita boleh mengambil pohonnya gitu atau berburu boleh, cuma yang terlarang itu melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik, misalnya berkata kasar di sana gitu atau
melakukan hal-hal jorok di sana, misalnya berduaan dengan berbuat tidak senonoh susila misalnya kan di sana, yang hal-hal semacam itu gitu, merusak gitu, itu yang dimaksud terlarangnya seperti itu sih. Oke, nah berarti kita bisa bilang orang-orang Bangka pun masih sangat menjaga tata krama di hutan itu ya Mas ya? Iya. Kalau kita merunut ke sejarah, konon ada umhau ya dari jurusan sejarah ya gitu. Jadi konon dulu itu Pulau Bangka itu pulau yang kosong gitu, pulau yang kosong, tidak memiliki penghuni gitu. Nah konon orang yang pertama kali datang, tapi ini berbagai versi ya gitu. Menurut versi ada yang pertama kali datang itu adalah 7 orang dari Vietnam gitu, yang sekarang masuk wilayah Vietnam gitu. Nah mereka sekarang disebut suku Lom. Tapi suku Lom itu bukan di daerah saya, itu ada di daerah Bangka bagian barat gitu. Suku Lom di sana, dan mereka memiliki adat yang sangat jauh berbeda dengan Melayu gitu, orang Melayu dan Tionghoa pada umumnya yang ada di sana gitu. Nah versi kedua itu Pulau Bangka itu konon penduduk yang pertama kali datang adalah orang-orang Tionghoa. Nah orang-orang Tionghoa itu konon mulai dibawa pada abad ke-17 oleh Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Nah kerajaan ini untuk pertambangan timah gitu dari abad itu, tapi masih membawa orang-orang dari Tionghoa dari Tiongkok daratan itu masih sedikit gitu, belum masif gitu. Nah mulai sedikit masif lagi, orang Tionghoa itu dibawa era Kesultanan Palembang gitu, sama untuk pertambangan timah gitu. Nah yang lebih masif lagi itu ketika era penjajahan Belanda gitu, karena di sana ketika dulu kan pertambangan itu masih sangat tradisional ya gitu, era Sriwijaya ataupun Palembang masih sangat tradisional. Nah ketika era Belanda itu kan industri, sudah konsepnya industri, jadi orang-orang Tionghoa yang dibawa ke sana itu sangat banyak gitu, ribuan gitu yang dibawa ke Pulau Bangka itu. Nah dari situ Pulau Bangka kalau kita melihat dari sejarahnya berarti dia pulau yang kosong kan gitu. Pulau yang kosong berarti kan ada penghuni lain gitu, entitas lain kan yang sebelum manusia apa sih ada hal gitu. Terus dari nama sebenarnya aku curiga gitu. Sempet ini guyon-guyon ya dengan teman-teman gitu, dengan teman-teman yang dari Jawa gitu. Kan kalau menurut sejarah kan pulau tertua gitu adalah Pulau Jawa ya, kurang lebih kan begitu. Tapi menurutku Pulau Bangka gitu, karena ada pepatah tua Bangka, ya. Bukan tua Jawa ya. Gitu. Nah, aku curiga dari nama sih gitu, dari nama. Nah, kalau di tempatku itu aku di Kabupaten Bangka Selatan gitu, kabupaten yang terakhir kali dimekarkan. Jadi Pulau Bangka itu memiliki 5 kabupaten. Pulau Belitung itu ada 2 kabupaten. Jadi Bangka Belitung itu ada 7 kabupaten provinsinya gitu. Nah, kalau di Pulau Bangka itu Kabupaten Bangka Selatanku yang terakhir kali dimekarkan gitu. Sana itu menjadi tempat transmigrasi gitu. Orang-orang dari Jawa itu Magelang gitu, wilayah Jawa Tengah itu di sana. Karena apa? Karena wilayahnya masih sangat luas gitu. Wilayahnya masih sangat luas, pertanian masih subur gitu untuk di sana itu, sawah gitu. Orang-orang Jawa yang di sana menanam padi gitu. Menanam padi sawah yang basah gitu kan. Kalau penduduk asli sana Melayu gitu, mereka menanam padi dengan teknik pertanian kering. Ada bedanya. Ya, bukan yang basah gitu yang seperti di Jawa, nah seperti itu. Jadi tempatku itu tuh banyak sungai dan rawa gitu. Pulau Bangka itu, Bangka Belitung itu konon menurut geografis itu 50% wilayahnya rawa-rawa, ya kan Om? Benar. Banyak rawa-rawa. Rawanya banyak. Ya. Rawa-rawanya banyak. Jadi 50%-nya itu rawa-rawa, 50% itu daratan gitu. Karena dia kan Pulau Bangka itu dataran paling tinggi 800 meter gitu. Tidak ada gunung kan di sana. Yang konon yang paling tinggi itu Gunung Maras gitu. Sebutannya gunung tapi itu bukit gitu. Itu cuma 600-an lebih gitu dari permukaan laut. Jadi dataran rendah gitu Pulau Bangka. Nah, di tempatku itu banyak sungai gitu. Sungai paling besar di tempatku itu namanya Sungai Ulin. Sungai Ulin. Nah, Sungai Ulin ini konon timah pertama kali ditemukan di Sungai Ulin ini di abad ke-17. Ditemukan oleh orang Tionghoa, orang Malaysia, tapi dia era kerajaan tadi ya, era kerajaan Sriwijaya oleh orang Malaysia yang memiliki anak buah orang Tionghoa. Nah, jadi dulu yang pertama kali mengetahui timah itu bisa digunakan sebagai bahan pertambangan kan di Cina daratan kan, Tiongkok daratan gitu. Nah, oleh kerajaan waktu itu kan diminta itu ahli-ahli dari kerajaan Tiongkok untuk ke sana. Konon timah pertama kali ditemukan di kabupatenku, tepatnya di Sungai Ulin tadi. Nah, Sungai Ulin itu memiliki banyak cabang gitu. Banyak cabang. Di desaku ada juga sungai. Nah, desaku ini diapit oleh 3 sungai. Diapit dan dibelah oleh sungai gitu.
Ada sungai timur, sebutannya sungai barat dan tengah gitu. Oke, timur, barat, tengah. Ya, cuma yang paling yang paling banyak buayanya, sebenarnya yang paling banyak buaya itu di sungai timur. Tapi buayanya lebih kalem gitu. Lebih kalem. Jinak lah gitu. Jinak. Nah, di sungai barat itu sama sebenarnya, buayanya itu juga kalem gitu, jinak. Tapi itu mulai terjadi konflik antara manusia dan hewan gitu, kita katakan, atau manusia dengan alam itu era-era tahun 2010-an ke atas gitu. Karena pertambangan itu sudah memasuki sampai ke pedalaman rimba rame tadi gitu. Kan sebelumnya dia pertambangan ini masih di wilayah perkampungan. Area-area perkampungan gitu, di belakang kampung, paling 2 kiloan dari kampung gitu, belum terlalu merambah ke dalam hutan gitu, ke rimbanya tadi. Nah, 2010-an ke atas itu pertambangan itu sudah merambah ke sana gitu, sehingga terjadi beberapa kasus konflik manusia dan hewan atau alam gitu. Misalnya seperti itu. Oke. Mungkin Sobat Javanika bertanya-tanya kenapa di daerahnya Mas Jemi ini bisa sampai ada perseteruan ya Mas ya, antara manusia dengan alam, terutama dengan buaya. Jadi di daerahnya Mas Jemi ini buaya dianggap sebagai salah satu hewan yang dilurukan ya. Iya. Itu, dan sebelumnya pun terjadi kesinambungan, keselarasan antara buaya dan manusia. Jadi tadi Mas Dewi bilang jinak itu tadi kan, saya buaya sejinak-jinaknya kan tetap ketika dijajarin sama orang ya bakal dimakan. Tapi ternyata kalau di Mas Dewi tidak seperti itu kan? Tidak. Itu bisa diceritakan gimana Mas? Nah ini yang menarik gitu. Aku melihat bahwa masyarakat kita sebenarnya itu dari dulu menganggap alam itu atau hewan itu yang liar itu bagian dari keluarga, itu bagian dari sahabatnya. Misalnya kan kita bisa melihat di Minang gitu, suku Minangkabau, mereka menyebut harimau itu tidak dengan harimau, tapi inyak balang gitu. Inyak balang artinya kan kurang lebih nenek moyang ya gitu, nenek gitu. Nah begitupun di tempatku gitu, kami tidak menyebut mereka buaya gitu, kami menyebut sebutannya abo gitu. Kalau di daerahku, yang artinya abo itu kakek. Nah, kita menganggap itu bagian dari leluhur kita kan, kakek gitu. Jadi kalau kita dari segi panggilan, berarti kita bisa melihat bahwa orang-orang kita dulu gitu sangat bersahabat dengan alam gitu, berkesinambungan kan, berdampingan gitu. Bahkan menganggap itu bagian dari keluarganya, entah itu dalam artian simbolik ataupun yang langsung kan gitu. Nah, kalau di tempatku itu ada katakanlah kuncen istilahnya ya, kalau di Jawa itu kuncen. Nah, kalau teman-teman menonton film Laskar Pelangi kan di situ ada bagian part ketika si kuncen itu yang dia perantara antara warga dengan buaya tadi, ketika dia meninggal itu dia jadi buaya. Si kuncen itu konon kalau dia menguasai ilmu buaya, ketika meninggal itu akan jadi buaya gitu. Nah, tapi berbeda misalnya yang kualami di keluargaku ya. Nah, di keluargaku itu kakekku kan hitungannya kuncen juga. Kuncen Sungai Barat tadi. Sungai Barat tadi, cuma Sungai Barat. Nah, ketika di tempatku terutama di desaku gitu, yang mereka yang ditugasi atau menjadi kuncen itu ketika meninggal tidak jadi buaya gitu. Nah, konon kalau kita melihat itu, mungkin kita akan membaginya dalam dua kelas ya Om. Gitu. Mungkin kalau yang jadi buaya, masyarakat sering menyebutnya ilmu hitam kan gitu. Kalau yang itu kan yang bagian putihnya gitu kan, mereka tidak jadi buaya gitu, yang kuncennya tadi. Nah, dari kecil tuh sudah biasa gitu melihat buaya itu gitu dengan di pinggir di pinggir ladang gitu. Karena Om Hawa kan tadi pernah di Bangka ya Om? Pernah di Bangka. Iya, main buaya. Buaya. Beneran. Main buaya juga Om. Iya, jadi kan biasanya bekas TI ya, timah yang sudah ditinggal itu terus rawa. Saya sama saudara saya itu pernah mainin buaya, itu melempar pakai kerikil. Jadi kalau di tengah itu kan kita pikir tuh kayu ya, yang ngambang itu nggak kelihatan Mbak, jadi ngambang itu. Kalau nanti kita lempar, itu diam aja itu berarti kayu. Kalau kita lempar terus kayunya itu tenggelam, itu kita harus lari. Itu buaya. Soalnya dia jalannya dari bawah cepet gini. Kalau nanti kita dekat sama mulutnya itu atau sekitaran rawa atau sungainya itu, kalau kita misalnya depan udah rawa ya, dia langsung tiba-tiba nyambar gini soalnya. Jadi momen adrenalinnya itu ketika sudah efek-efek gitu kita lari. Karena kalau sudah ngejar di darat tuh nggak sekencang di air. Gitu. Terus pernah ini sih Mas, kayak ular itu ya, ular piton atau apa itu, kadang kalau lewat di hutan tuh kita nunggu.
Kadang nggak kelihatan kepalanya, nggak kelihatan ekornya, jadi badan aja. Iya. Karena soalnya gitu. Itu umur berapa mainan kayak gitu? 2017 kemarin kok. Masih usia 30. Zaman masih kecil. Nggak beda kalau masih kecil mainnya. Suka main buaya tapi bukan buaya gitu. Nah, iya, jangan buaya darat tapi ya. Depan tuh buaya. Nah, kalau Om Hao kan berbeda tempat ya dengan saya. Om Hao kan di Bangka bagian utaranya, saya bagian selatannya gitu. Kalau pengalaman Om Hao tadi kan buaya itu mereka mengejar kan gitu. Menyerang gitu, agresif. Nah, kalau di tempatku itu berbeda gitu dulu ketika aku masih kecil. Misalnya ketika musim kemarau kan air sungai itu debitnya kan berkurang, menyisakan di bagian-bagian tertentu kan yang masih kubangan air kan. Nah, biasanya di sana itu tradisinya setiap musim kemarau itu kita nyerok ikan. Nyerok ikan atau udang gitu, pakai bambu yang kayak jaring gitu kan. Udangnya besar-besar itu tuh Mas? Ya, udang galah kan, udang sungai ya. Dimasak kayak tom yum itu Mbak. Kulinernya sana satunya itu pernah nyoba juga. Nah itu mantap. Ya, emangnya. Gimana Mas? Jadi kan siap musim kemarau biasanya orang-orang turun, terutama ibu-ibu nih kalau untuk nyerok ikan dan udang tuh ibu-ibu. Nah, jadi ketika aku masih kecil itu belum sekolah ya, belum sekolah. Kita tuh punya ladangnya tadi di Rimba Rami tadi. Ladang kita di situ. Iya. Jarak antara Rimba Rami itu dengan desaku itu 18 km. Jadi kita itu ngelaju gitu. Pagi itu berangkat ke ladang tadi 18 km, terus nanti pulang jam 5, kita pulang gitu ngelaju. Itu jalannya belum aspal gitu. Jalannya masih C1, tanah kuning. Tanah kuning ya. C1. Gambarannya lo ya wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa ya. Jalannya masih tanah kuning seperti di Kalimantan kan gitu kan, belum diaspal. Nah, bahkan sampai sekarang pun belum diaspal. Oh iya. Setelah 20 tahun belum diaspal juga. Nah, itu kita 18 km. Nah, jadi suatu ketika nenekku dengan bibi-bibiku karena ibu-ibu biasanya yang menyerok ikan sama udang tadi. Nah, biasanya udang itu banyak itu di bawah-bawah pohon yang tumbang yang di sungai-sungai, yang pohon sudah berlumut kan gitu. Nah, membusuk. Nah, biasanya udang dan ikan tuh banyak sembunyi di sana kan, di bawah sana. Nah, jadi ketika nenekku mau mengangkat satu pohonnya mau dipindahkan kan, digeser terus mau diserok. Kok berat gitu. Kok berat. Jadi ditarik nenekku kok makin berat ini, rasanya beda gitu. Ternyata itu buaya gitu. Yang ditarik nenekku itu buaya gitu. Cuma buayanya itu nggak menyerang gitu, jadi langsung ditepuk sama nenekku gitu, ekornya gitu, seperti kayak nempuk anak gitu, pantat anak kecil kan getek gitu. Kami cuma cari udang gitu, cuma ngomong gitu aja, kami cuma cari udang gitu, kami nggak ganggu di sini. Nah, terus buaya itu berenang santai aja gitu, dia menjauh, buayanya yang menjauh malah gitu. Nah, dia pergi sendiri. Iya, seperti itu kan maksudku, persahabatan dengan alam tuh sampai segitunya gitu kan, tidak, bahkan itu sebenarnya kalau hitungan kita lihat kacamata hari ini sudah mengganggu si buaya itu kan, ya kita sudah narik ekornya, bakal marah kan kalau kita sebagai manusia kan, tapi dia enggak gitu, dia cuma kulon-won ya kalau istilah Jawanya, kita cuma kulon-won dan malah buayanya yang pergi. Nah, itu pengalaman nenekku yang masih kecil gitu, ketika aku masih kecil. Nah, terus pamanku juga begitu gitu. Kalau laki-laki beda lagi tradisinya ketika musim kemarau gitu. Kalau laki-laki itu memancing sama menuba. Nah, jadi ada namanya akar tuba ya mau. Nah, akar tuba itu dia pahit. Pahit. Kayak brontowali. Ya, bentuknya kayak brontowali. Nah, akar tuba itu dipotong ya seukuran lengan gitu. Nanti ditumbuk nanti dilempar ke kubangan air tadi. Nah, nanti ikan mabuk. Tapi itu bagus gitu, alami. Meracunnya racun alami, bukan potas kan gitu, bukan racun kimia, tapi alami kan karena dari akar. Nah, ikan itu mabuk nanti kan untuk pujang lah untuk berapa menit, nanti diserok oleh bapak-bapak tadi. Tapi keluargaku karena kakekku tadi kuncen sungai, kita pantang menuba tadi, meracuni pakai akar tuba tadi, nggak boleh gitu. Keluarga kita itu bolehnya hanya menjala sama memancing, sama yang nyerok tadi. Kalau nuba itu nggak boleh. Konon kalau kita melanggar itu gatal-gatal gitu. Sekeluarga? Yang melakukannya itu, misalnya aku yang menuba tadi, meracuni tadi, nanti aku gatal-gatal gitu, dan ngobatinnya sulit gitu kan, harus menghubungi mereka dulu kan, tanda kutip kan gitu, harus minta maaf lah dan semacamnya, memberikan sesajen dan semacamnya gitu. Nah, tapi sejauh ini belum pernah sih kita melanggar itu, kita memegang itu gitu, anak cucunya, karena kita menghormati kakek kita juga kan. Kalau kita sampai melanggar berarti kan kita menyakiti hati kakek kita kan gitu. Nah, kita nggak boleh menubah keluarga kita. Kalau yang lain boleh.
masyarakat yang lain boleh. Berarti hanya khusus untuk keluarga kuncennya saja? Ya, hanya untuk keluarga kuncennya, kita nggak boleh menubah gitu. Nah, karena kita nggak boleh menubah, berarti kan yang laki-lakinya tuh kalau nggak menjalah, dia itu mancing. Ya. Nah, pamanku tuh mancing. Pamanku itu anak nomor 3 kakekku. Nah, dia itu mancing. Kalau mancing kan karena sudah tinggal kubangan kan musim kemarau kan, jadi kan langsung terjun ke kubangannya itu kan, tidak di pinggir kan gitu, karena nggak ada lagi arus gitu. Ya. Itu bareng dengan buaya berenang biasa gitu, mandi dengan buaya berenang. Sampingan gitu. Tidak mengganggu, nggak mengganggu sama sekali. Nah itu mulai era 2000-an ke 10 itu mulai terjadi konflik lah gitu. Tapi ini Mas, sebelum kita masuk ke konflik antara manusia dan buaya di sana ya, berarti di zaman itu ketika masih baik-baik saja sama sekali tidak ada manusia yang dimakan buaya? Belum ada. Kalau di wilayah Bangkalain ada, misalnya kayak Jebus, wilayah Bangkalain ada. Wilayah, tapi memang rada berbeda sih kulturnya. Kalau wilayah Bangkalain lebih rada industri ya Om pasti merasakan itu gitu. Lebih kayak buaya itu ya buaya yang beneran buaya gitu. Terganggu ya, terganggu. Kan di sana juga itu loh Mas, ada nggak tahu ya kalau di selatan ya, mandi di sungai itu loh. Mandi di sungai banyak orang bareng-bareng cuci-cuci. Walaupun udah punya kamar mandi, ya tetap mandi di sungai Mbak, kayak budayanya gitu. Gotong royong, bareng-bareng ya. Campur gitu. Jadi kalau kita lewat pinggir jalan ya banyak misal ibu-ibu, mbak-mbak mandi biasa. Gitu. Anak kecil ya di sungai ya. Nah ini biasanya ada beberapa peristiwa mereka ditarik buaya, dimakan buaya. Nah, tapi mohon maaf ya kalau di daerah barat itu memang agak rusak alamnya. Iya, itu banyak kubangan ditinggal gitu. Oh, baiklah. Oke, tapi kalau untuk yang tentang perbuayaan tadi ya, kalau setahu Mas Jamie sendiri, apalagi kakeknya kan kuncen nih, apakah semua buaya yang ditemui warga di sungai itu dan yang sering dibicarakan dan diluurkan oleh warga sekitar itu adalah murni buaya atau memang ada, bisa kita bilang, penjelmaan buaya? Oh iya. Tapi saya sambung Om Hao dulu ya yang tadi. Nah, menyambung Om Hao tadi, memang wilayah Bangka Barat itu malah sudah lama terjadi konflik itu gitu. Tahun 2000-an tuh ada kasus yang lumayan geger gitu Pulau Bangka gitu. Ada anak kecil sama ibunya yang diterkam buaya dan itu gede-gedean gitu dicarinya. Konon pas itu ditemukan 10 meter panjang buayanya. Itu era-era 2000-an, itu area Bangka Barat tadi gitu, area Bangka ke tengah gitu. Nah, kalau tempatku belum pernah gitu terjadi kasus-kasus yang seperti itu. Mulai terjadinya itu 2010-an ke atas tadi gitu, karena masifnya kerusakan alam karena pertambangan timah tadi yang sudah mulai masuk ke sungai bagian dalam gitu sampai hutan. Oh ya, kalau di tempatku itu di Bangka Selatan gitu, aku kayaknya mengkategorikannya 3 gitu, menjadi 3. Ada memang buaya yang betul-betul buaya gitu, buaya dalam artian hewan. Terus ada yang buaya jadi-jadian, itu di sana ada mitos buaya putih. Sama seperti di daerah lain di Kalimantan juga ada mitos buaya putih seperti itu. Ada yang buaya yang apa ya istilahnya Om, yang dipinjam tubuhnya gitu. Dia sebagai tempat siluman masuk ya? Iya, masuk ke situ. Mediumisasi tapi pakai hewan gitu ya? Ya, jadi dia sebenarnya buaya jadi-jadian, tapi ada siluman atau jin yang menumpang di tubuhnya gitu untuk tinggal di situ. Jadi kan ada 3 jenis kan, ada buaya biasa, beneran hewan, ada buaya siluman, gitu. Ada yang buaya cuma ditumpangi oleh hal-hal kayak gitu. Cuma yang buaya yang hewan pun tidak mengganggu gitu, seperti yang kasus-kasus tadi ya, kakekku gitu, pamanku gitu, maupun warga yang lain nggak ada konflik selama ini. Gitu. Ya itu bagus sih, mungkin karena ini ya orang-orang di sekitar juga menghormati dan juga menjaga keseimbangan alam. Iya. Tapi kalau menurut Om sendiri, apakah entitas yang ada di sana itu sebenarnya lebih dominan yang mana Om? Apakah yang bisa dibilang siluman tadi atau penjelmaan, atau yang entitas menumpangi tubuh si buaya? Semuanya ada gitu. Tentunya yang ada di Pulau Jawa itu, kalau di Pulau Jawa itu menurut saya masih ini ya, lebih ke mereka tuh sudah tercemari, sudah campur gitu. Sementara kalau di luar Jawa, seperti halnya saya ke Kalimantan, ke Sumatera atau pulau-pulau sekitarnya ya, itu mereka masih murni, masih asli, dan memang sangat sedikit sekali berinteraksi dengan manusia. Gitu. Kenapa demikian? Seperti halnya di tengah hutan ataupun di tengah rawa, entitas-entitas yang saya lihat itu bukan
bukan kayak di sini kuntilanak, pocong tuh nggak ada, Mbak Mas, tapi lebih ke energi. Iya, jadi lebih gumpalan-gumpalan energi karena sangat tidak tersentuh dengan energi manusia. Kecuali tempat-tempat itu yang sudah dirambah menjadi pertambangan atau menjadi perkebunan, mereka sebenarnya dalam hal ini kehilangan habitatnya gitu, sehingga ada satu bentuk protes terhadap manusia itu yang waktu saya rasakan waktu ke sana ya. Dan secara magis ya ataupun hal-hal metafisikanya tradisional dan masih sangat kental, termasuk jika kita bertamu gitu ya, ataupun kita datang tujuannya misal melamar gitu ya, dapat orang sana, dikasih apapun harus dimakan loh. Dikasih tahu, nanti nggak ngincipin, maaf kata ya, misal di sini misal arak atau daging bebek gitu ya, itu sedikit ngerasain lah kaketan hanya kuahnya ataupun minum pamali itu sedikit Mbak apapun itu gitu, karena atau kita nyium baunya lah gitu, nggak mau gitu misalkan itu, karena dikasih tahu nanti misal nggak kayak gitu nanti pulang perutmu besar atau dapat celaka misalnya, kecelakaan. Jadi kalau yang waktu itu sih saya ikan-ikanan gitu, terus kayak main ke tetangga gitu ya, terus buah-buahan hutan Mas, tuh buah-buahnya tuh aneh-aneh gitu, ada kayak durian segini gitu, terus buahnya banyak Mbak gitu, terus kalau kita dikasih apapun, walaupun kita udah kenyang, kita harus makan rakitan sedikit. Paling nggak diincip ya. Atau bau tok dikit lah, yang penting seneng gitu ya, punya rumah gitu. Ya, sebagai bentuk menghormati tuan rumahnya juga. Tempatnya itu panas, maaf ya Mas, panas, gersang, tapi ceweknya putih-putih. Masih bener itu. Itu yang perlu kita teliti juga. Putih-putih bersih Mbak sana. Padahal ya maaf ya, airnya itu kan kepuh kepuh. Nah, gini kalau pertama tuh kayak kasap, kayak ada logamnya. Kayak nggak mandi gitu Mbak. Tapi bersih-bersih Mbak sana orangnya. Karena gen kayaknya. Gen Tionghoa ya. Itu. Jadi yang saya rasakan memang entitasnya masih murni gitu, sehingga ketika ada kedekatan ya, harmonisasi antara manusia dengan entitas yang ada di situ, entah di sini jadi-jadian, siluman atau benar-benar hewan beneran atau entitas astral, semua terkondisikan. Ketika yang asing itu masuk merubah tatanan ini, mereka ada protes, menurut saya gitu. Oh baik. Nah berarti kan yang pas sudah mulai apa ya, dimasukin oleh pihak-pihak tertentu yang katakanlah merusak ekosistem sekitar nih, itu mulai muncul langsung kejadian yang ekstrim dari para buaya itu atau dari alamnya sendiri dulu Mas? Nah ya, itu mulai di tempatku, terutama di Sungai Barat tadi gitu. Terjadi penyerangan itu 2014, kurun 2014-2015an. Jadi mohon maaf ya, banyak pekerja pertambangan tadi, terutama yang dari perusahaan-perusahaan itu orang luar. Orang luar itu bukan penduduk asli sana. Nah, orang-orang luar ini, pekerja-pekerja tambang tadi, mereka ngomong jorok di hutan tadi, misalnya ngomong soal alat kelamin lah gitu kan itu tidak boleh. Padahal sudah diperingati oleh orang sekitar gitu, termasuk oleh kami-kami yang dekat situ kan, ladang dekat situ gitu. Nah, biasanya kalau mereka cuma ngomong jorok itu tegurannya masih ringan gitu. Cuma kayak tersesat gitu. Bentar gitu, tersesat bentar gitu, sejam balik gitu, kayak linglung, terus kayak pusing, sakit perut gitu, seperti itu. Nah, mulai parahnya itu satu kejadian, ada pekerja tambang yang mengambil telur buaya. Jadi telur buaya itu kan dikubur kan, di dalam tanah sama kayak penyu kan. Mereka tuh ngambil telur buaya, dimakan gitu, digoreng. Sedangkan gede loh itu, padahal Mas. Iya gede segini. Nah, itu dimakan gitu. Nah, malamnya itu kakekku tuh bermimpi kayak seolah-olah dikasih tahu oleh mereka tadi kan, oleh si buaya tadi gitu, ada orang yang mengambil telurnya gitu, diambil dan dimakan kan gitu, marah kan lewat mimpinya itu gitu. Nah, keesokan harinya kakekku nanya gitu ke pekerja itu kan deket ladang tuh kan, nah, mereka nggak ada yang mengakui gitu. Nah, oke gitu kata kakekku, kalau tidak ada yang mengakui nanti kalian tanggung sendiri resikonya. Kakekku niatnya bagus kan, dia hendak mencoba menyelesaikan permasalahan ini kan, menjadi penengahnya gitu, menjadi fasilitatornya gitu. Cuma mereka nggak ada yang mengaku. Beberapa hari kemudian ada yang diserang buaya, ditabrak buaya. Tapi yang ditabrak itu bukan pelakunya tadi gitu, malah penduduk situ gitu, orang desaku. Mungkin
kalap ya, mungkin kayak kita kan kalau anak kita diambil dibunuh kan marahnya kan kalap kan gitu. Begitu juga oleh buaya kan gitu. Mereka merasakan itu gitu. Mereka pasti memiliki perasaan juga kan sebagai makhluk hidup gitu. Nah, ketika penduduk desaku lagi mandi setelah selesai di ladang kan mandi kan di sungai. Nah, itu ditabrak buaya gitu. Ditabrak buaya, dadanya itu di sini dijahit 7. Tapi nggak meninggal. Konon ada yang bilang ditabrak aja, ada yang bilang dicakar gitu. Sama buayanya gitu. Di sini 7 jahitan gitu di dadanya, dan dia dirawat berminggu-minggu kan terus sampai sembuh. Nah, itu peringatan yang sudah agak keras ya, gitu, sudah agak keras. Nah, berapa waktu kemudian itu di desa sebelah. Jadi Sungai Barat itu tuh perbatasan dengan desaku dan desa sebelah. Di Sungai Barat ini ada di tengah-tengah gitu. Ya. Itu yang menjadi perbatasan desaku dengan desa sebelah. Nah, salah satu orang di desa sebelah itu tangannya tuh lagi mandi pakai gayung kan, walaupun di sungai kan, ada di area-area tertentu yang airnya kubangan jernih kan, tapi kan nggak langsung nyebur kan. Kalau nyebur kan kotor kan, keruh kan gitu. Dia tetap pakai gayung. Nah, pas lagi kayak gitu disambar buaya, putus tangan kirinya, putus itu sampai sini, tapi nggak meninggal. Itu kampung sebelah itu nggak meninggal. Nah, itu karena kampung sebelah itu kampung kaya kategorinya gitu, karena di sana pertambangannya subur gitu, wilayah subur, terus tambang timahnya mengandung timah yang banyak gitu. Jadi kampung itu sampai rela menyewa pawang buaya itu dari desa sebelah, desa lain yang ada Sungai Ulin tadi, yang dilewati Sungai Ulin tadi, karena orang sana percaya bahwa kan yang paling besar kan Sungai Ulin di Kabupaten Bangka Selatan tadi. Orang percaya bahwa dukun buaya yang paling sakti gitu ada di desa itu karena sungainya lebih besar kan, secara logika kan begitu kan gitu. Nah, sampai menyewa sana. Konon waktu itu 2015-an itu bayarannya 20 juta untuk membayar dukun tadi, hanya untuk menangkap buaya tadi gitu, yang buaya yang menggigit tadi. Itu berhari-hari sampai 3 hari itu. Jadi umpan angsa itu nggak dapat. Terus umpan anak anjing dapat, tapi nggak nyangkut. Ketiga itu umpan anjing gede baru dapat. Dia baru kaitnya kan gede kan kailnya gitu. Nah, dapat. Itu dipamerkan tuh di balai desa sebelah tadi. Terus dibelah perutnya, memang ada tangan itu. Jadi itu ditonton rame-rame gitu. Nggak tabu gitu. Itu anak kecil pun nonton gitu. Anak kecil, orang tua gitu, ibu-ibu, bapak-bapak semua nonton di sana gitu. Itu memang ada tangannya gitu. Itu yang desa sebelah. Kalau di desaku, tapi ini bukan buaya ya, tapi kasus lain, tapi masih rentetan dari pencurian tadi. Bukan, rentetan dari efek pertambangan tadi. Oke. Itu ada seorang nenek-nenek, dia dukun pijat di sana, lumayan terkenal gitu. Dia itu tenggelam. Konon seperti itu, tenggelam gitu. Nah, tapi oleh beberapa dukun di sana gitu, penerawangan mereka melihat itu bukan tenggelam dalam artian tenggelam biasa. karena biasa ya, tapi karena ditarik oleh buyut. Nah, buyut itu hantu air kalau di sana, bukan nenek ya. Kalau di Jawa kan nenek ya artinya gitu. Buyut itu hantu air gitu. Nah, ditarik itu berhari-hari orang mencari sampai 3 hari tadi, bahkan sampai menyewa peralatan modern gitu, sampai menyewa penyelam dengan alat yang lengkap itu, oksigen, tetap nggak menemu. Jadi di hari ketiga salah satu dukun di desaku itu lewat mimpi lagi tadi, mimpi. Jadi kayak dikasih tahu lewat mimpi bahwa mayat si nenek ini kami kembalikan gitu di area sini gitu, telusuri gitu, dikasih tahu tanda-tandanya kan gitu oleh warga, ditelusuri benar gitu, ketemu mayat tadi diambil gitu, digotong terus dikuburkan sebagaimana pada umumnya gitu. Tapi menurut para tetua kampung gitu, itu sebenarnya bukan mayat sebenarnya gitu, tapi oleh hantu tadi ditukar gitu dengan batang pisang gitu. Konon kata dukun-dukun tadi, yang dikubur itu sebenarnya bukan mayatnya gitu, tapi batang pisang gitu, yang kayak sulap kan gitu kayak. Jadi mereka kayak seolah-olah mengelabui pandangan kita gitu. Emang ada Bom yang seperti itu? Sampai sekarang kayak rada nggak mau percaya, bener gitu apa bisa mengelabui gitu? Itu ini Mas, kalau di Jawa itu juga dulu sama ya. Misalkan ada orang tenggelam terus ditemukan, itu kalau berani ya, ataupun kalau tega itu biasanya dipotong, dipenggal lehernya, dipotong, nanti sampai putus itu. Putus. Kalau nanti tetap maaf ya, terpisah, terpenggal putus, nggak berubah, berarti bener itu jenazah aslinya ya. Asli. Tapi kalau ketika dipotong baru berapa potongan ini
jadi pelepah pisang memang berubah gitu. Karena jasad dan semuanya itu sudah dibawa ke kerajaan gaib, atau sudah direkrut, diganti dengan ini, jadi kayak dimanipulasi wujudnya, bentuknya. Terus ada yang pernah orang kan kadang lupa buka tali pocongnya, gitu. Jadi ada cerita konflik sama buaya atau apa, ini terjadi di luar Jawa juga. Lupa buka, kemudian kan digali, diambil lagi, ingin buka tali pocongnya. Saat mau dibuka, ternyata jadi buaya yang dikuburkan itu. Berarti dia kalau ditukar, jadi ternyata buaya yang dibunuh oleh bapaknya ditukar sama anaknya, gitu. Jadi nyawa dibalas nyawa. Ini dikasih bangkai buaya, mayat anaknya dibawa siluman buaya. Kalau stok kan yang seperti pernah kita bahas ya Om, biasanya kan yang seperti itu menjadi debok pisang atau penjelmaan lain apalah, itu kan biasanya mereka menjadi korban pesugihan atau tumbal. Tapi ternyata ada yang untuk apa ya kita bilang bukan pertukaran ya, kayak mata dibalas dengan mata itu tadi yang cuma bapaknya membunuh buaya, ternyata yang dari pihak buayanya entah itu entitasnya atau seperti apa yang tidak terima, anaknya dimakan, terus ketika ditemukan dan sudah dikubur ternyata berarti ditukarlah badannya. Itu apakah hanya terjadi di luar Jawa atau di Jawa sendiri ada juga sih? Sebenarnya di Jawa juga ada Mbak, cuman nggak ekspos ya, lebih ke praktik-praktik pesugihan itu banyak. Memang di sini secara kapita penduduk juga sebenarnya, tapi kalau di luar Jawa memang masih kenceng hal kayak gitu. Terus beberapa entitas-entitas itu energi-energi yang kayak gitu tuh. Siluman-siluman kalau di sini mungkin diberdayakan ya, itu dimanfaatkan ya. Kalau di sana memang masih habitatnya. Masih liar ya. Masih liar. Mereka benar-benar meninggali suatu tempat itu, entah itu sungai, entah itu hutan, rawa, atau bahkan bebatuan tuh masih ada di situ, benar-benar ada di situ. Kalau di sini karena mungkin kapita penduduknya yang sudah luas, mereka yang sudah terdesak dimanfaatkan. Iya benar sih. Itu. Jadi kayak misal kita lihat tuyul itu yang ada di satu gunung. Itu ada yang jadi makelar diambil dipekerjakan nyuri uang contohnya. Terus Banaspati ada yang dipakai untuk kurir santet gitu. Di sana memang mereka masih menempati tempat itu masih sangat nyaman gitu. Yang saya lihat dan saya rasakan tuh masih benar-benar nyaman gitu, dan bahkan singgungan dengan manusia itu sangat-sangat jarang, sangat-sangat sedikit, dan bahkan alamnya itu masih boleh dibilang nggak ada sampah gitu. Itu masih benar-benar bersih gitu, termasuk daerahnya yang masih benar-benar singup ya, kalau orang sini bilang tuh masih singup gitu. Terus beberapa orang ketika akan masuk hutan harus ada ritual, akan menyelenggarakan apa harus ada ritual, harus ada sesaji, harus ada doa, bahkan di sungai-sungai. Jadi terkadang ya seperti yang disampaikan Mas tadi ya, saya dikasih tahu nek mandi di sungai kalau lihat kayu dilempar aja, kalau itu tetap diam berarti bukan buaya, berarti kayu. Tapi kalau dia bergerak harus cepat pindah gitu, karena kasus-kasus orang dimakan buaya itu memang banyak, jatuh diseret atau apa gitu. Berarti kalau untuk persyaratan, katakanlah kita ingin masuk ke hutan atau melakukan kegiatan di pinggir sungai, untuk di luar Jawa itu untuk persyaratannya bisa kita bilang lebih complicated, lebih apa ya, mungkin lebih berat daripada di Jawa itu sendiri. Iya. Kalau di sini kan kita mau masuk aja bisa ya, segampang itu gitu ya, mau masuk hutan apapun itu, kecuali kalau sudah dikelola sama instansi terkait itu kan harus tertulis. Tapi memang secara metafisik kan kita gampang tuh masuk. Nah kalau di sana itu sangat mudah, sangat susah. Mungkin ada pertanyaan ya, hutan kemudian terus ditebangi, dibakar, itu gimana Om gitu, kok mereka nggak ini ya, ada pawangnya. Ya kayak Mas tadi yang sampein, harganya miliaran Mbak, orang yang bisa seperti itu. Karena saya dikasih tahu ya, ini bukan di Bangka tapi di satu pulau yang lebih besar lagi, itu hutan yang kemudian dirambah, dibakar, dijadikan sawit ya. Itu kenapa kok instansi nggak marah lah, orang-orang situ dijamin kok. Mereka mobilnya sebut merek ya, mungkin kayak SUV. Kalau di sini mungkin buat gaya-gayaan tuh, misal contohnya kayak Fortuner, Pajero atau Triton itu ya, di sana buat ke ladang. Buat ke ini, buat ke mana? Ke hutan gitu. Untuk sawit. Buat ngangkut sawit tuh. Ya ibaratnya gue ngarit lah ya. Punya Fortuner tuh bangku kedua, bangku ketiga nggak ada kursinya Mbak, isinya sawit semua. Gitu. Jadi mobil yang SUV gede itu, maaf ya, rumahnya itu kan sederhana tuh, dari
apa ini dari papan gitu, itu mobilnya SUV semua, ngalahin tuh sama yang di sini. Kalau di sana mah nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya memang setiap hari kayak gitu karena penghasilannya miliaran. Itu yang dilaluinya aja dapat miliaran setiap hari. Itu gede-gede itu 4x4 itu tuh. Nah, balik lagi ke yang kasus buaya tadi. Untuk itu kan bisa kita rangkum bahwa itu adalah salah satu efek dari perusakan alam dan juga infiltrasi orang-orang asing yang terlalu banyak ya. Karena kan dari pekerjanya juga, terus pada akhirnya pekerjanya melakukan tindakan tidak baik, apalagi yang mencuri tadi kan. Nah, balik lagi ke kasus konflik antara manusia dan buaya di desanya Mas Jamie ya. Aku masih penasaran gimana tadi nasib si pegawai atau penambang yang mencuri telur tadi, karena kan buayanya akhirnya ketangkap tuh yang udah makan tangan manusia. Dan yang kedua, kenapa ketika buayanya sudah ditangkap itu dibelah, berarti kan mati, dibunuh kan buayanya. Padahal kan itu desanya kan bersebelahan dengan desa Mas Jamie yang sangat meluhurkan buayanya. Dan itu tanggapan penduduk seperti apa? Kalau untuk pelaku pencurian tadi dibiarkan masyarakat sebenarnya. Masyarakat tidak ingin menghakimi gitu. Biarkan alam aja yang membalas gitu, atau di hari lain kan, di kehidupan yang lain yang membalaskan seperti itu. Itu urusan yang lain kan untuk membalas si pencuri telur buaya tadi. Kalau untuk meluhurkan si buaya tadi sebenarnya bukan cuma desaku, desa lain juga sama gitu, karena desa kita kan dilintasi sungai semua, sama menghormati buaya juga. Nah, kenapa buaya tadi akhirnya yang di desa sebelah tadi dibelah gitu, untuk sederhananya ngambil tangannya aja kan. Konon kan kalau di Islam kan ada kepercayaan kalau bagian tubuhnya itu nggak dikubur kan gentayangan, benar nggak sih? Benar. Nah, ada kayak gitu. Kurang. Nah, hanya hal kayak gitu aja. Jadi tangan itu dibelah, diambil untuk dikuburkan dulu. Nanti kalau si orangnya tadi kan selamat nih, selamat gitu, cuma putus tangannya. Nanti kalau dia meninggal kan dia akan dikuburkan lagi, menyusul tangannya kan. Nah, lebih ke situ sih, lebih ke kepercayaan agama sih. Kalau untuk kebuayanya nggak ada itu, karena kita sebenarnya menangkap buaya itu ngambil tangannya itu gitu. Oh, baiklah. Oke, ya. Jadi ini sih. Tapi aku salut dengan penjelasan Mas Jamie tadi, karena ternyata walaupun kita bisa bilang bahwa mistismenya masih kuat dan ibaratnya apa ya, kalau di Jawa kan kita bilang kejawen ya. Kalau di sana kan aku nggak tahu sebutannya ya. Ya itulah. Penghormatan, kepercayaan masih sangat kental, tapi mereka juga tidak melupakan agama yang dianut, maksudnya aturan yang ada yang diperlukan seperti itu. Dan mungkin karena apa ya Om, maksudnya alasannya itu juga pun dari para buaya maupun entitas yang di situ bisa memaklumi lah ya, tidak tambah ada teror atau apa kan Mas. Oke. Nah, kalau dari Simbah kakeknya Mas Jamie sendiri tadi yang mendapat mimpi dari buaya tadi, pada akhirnya beliau gimana? Melakukan ritual gitu, ritual dalam artian untuk komunikasi ke mereka gitu. Ya kulunun, mau minta maaf gitu, terjadi begini, itu di luar kendali dia juga kan gitu, karena dia bukan yang melakukan pencurian buaya tadi atau yang ngomong jorok di hutan tadi kan bukan dari masyarakat desa kami kan gitu, bukan penduduk asli situ, tapi orang luar gitu. Itu kan di luar kendali kami juga kan, kami tidak bisa memantau 24 jam pelaku orang-orang luar tadi kan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, cuma ritual-ritual seperti itu aja gitu kan. Tapi ketika kakekku meninggal gitu, itu bukan keluarga aku lagi yang jadi kuncian gitu, sudah orang lain gitu, karena yang melanjutkan kan laki-laki. Nah, pamanku itu anak nomor 3 itu tidak mau melanjutkan gitu, karena dia bukan karena sebenarnya kalau menurutku ya, pandanganku dari sekilas melihat itu, aku memang tidak terlalu mendalami itu kan gitu ke wilayah ilmu-ilmu gaib gitu. Cuma kalau aku dengar menguping gitu, nggak terlalu rumit sih gitu. Persyaratan merawat alam tadi gitu kan, hanya perlu berapa bulan sekali gitu ke sungai, perlu bawa sajen gitu. Misalnya ada ayam hitam gitu, terus ada bunga-bunga, kelapa hijau gitu yang semacam itu. Cuma pamanku itu alasannya karena dia tidak siap aja gitu, karena dia takut tidak disiplin gitu, karena kalau telat kan bisa urusannya bisa panjang kan gitu, kalau seandainya kita telat dari waktu yang seharusnya kan gitu. Nah, pamanku tidak siap itu, akhirnya dilempar ke orang lain yang masih
satu desa dengan kita dan dia juga paham dengan hal itu gitu. Seperti itu. Oke, berarti ternyata masih bisa lah ya dilimpahkan walaupun tidak ada hubungan darah ya Mas. Iya. Oke, ya daripada ini sih lebih baik kita tahu ininya kan batasan kita terus kita kasih ke yang lebih bisa daripada nanti efeknya kena ke semua orang. Oke. Oh ya ada cerita yang menarik nih nyambung Om Hao baru ingat gitu. Kalau di tempatku ada anggapan gini, kalau seandainya yang menyerang manusia itu buaya beneran, buaya hewan, itu biasanya karena ketidaksengajaan. Kan seperti yang Om Hao sampaikan, misalnya buaya hewan itu biasanya makan ikan, monyet. Nah kalau dia menyerang manusia, itu biasanya salah. Kan manusia di pinggir sungai kan, beraktivitasnya. Dia ngira itu monyet, gitu. Ketidaksengajaan gitu kan, buaya yang hewan tadi menyerang. Nah, konon kalau buaya tadi menyerang manusia, dia akan menyesal seumur hidupnya, menangis dan ketika dia sudah mencicipi darah manusia, konon nggak bisa lagi berhenti. Terus dia ketagihan. Makanya harus diburu kalau yang buaya. Kalau di tempatku, kalau yang menyerang itu adalah buaya hewan, dalam artian hewan, nah itu harus diburu karena dia akan ketagihan darah manusia. Seperti itu. Dan dia menyesal sebenarnya ketika kan dia menganggap manusia itu sebagai kakaknya kan, karena bagian dari keluarga juga kan. Dia akan menangis konon. Kalau yang menyerang itu buaya beneran, karena dia menyerang pun bukan karena karena pingin tapi tidak sengajaan atau mungkin marah seperti tadi kan ketika telurnya diambil gitu terus dirusak sarangnya seperti itu. Baiklah. Menanggapi daerah-daerah yang masih kental dengan kemistisannya dan juga dengan adat istiadat dan juga sakralnya ya Om. Tadi kan Om Hao sempat bilang bahwa banyak yang nanya kayak yang di Kalimantan hutan dibabat kayak gini kenapa tidak ada kejadian mistisnya atau gimananya. Tapi ternyata ada, walaupun tidak terekspos media ya. Mungkin kalau yang di Kalimantan tadi kan ada penjagaannya dan memang sudah, kita bisa bilang sudah direncanakan sedemikian rupa ya. Atau mungkin ada kejadian namun tidak diketahui, disembunyikan juga bisa loh. Karena kan selama ini yang kita ketahui itu kan bisa itu berita rekayasa atau hanya di permukaan aja. Tapi apa yang terjadi sebenarnya kita nggak tahu gitu. Modelnya kan gitu ya. Iya, betul. Dan ternyata di daerahnya Mas Jamie ini sendiri ya, itu diyakini sebagai salah satu dampak negatif dari perusakan alam yang ada. Jadi sempat ada kejadian orang meninggal dalam jumlah besar dengan penyebab yang tidak bisa kita bilang tidak jelas ya Mas. Itu boleh dijelaskan singkat seperti apa? Ini masih pendapat ini masih asumsi gitu. Yang ku dengar juga dari tetua-tetua desa gitu. Jadi konon ketika alam itu semakin parah rusak gitu kan, otomatis kan makhluk-makhluk yang ada di hutan tadi kan berkeliaran kayak gitu ya. Bisa balas dendam atau mungkin mencari makanan ya gitu, di luar tempatnya karena sudah rusak. Nah, itu di tahun sekitar 2015 sampai 2016 itu ada satu waktu gitu. Hampir satu hari itu meninggal itu belasan. Jadi kan desa itu ada 18 RT ya, memanjang karena mengikuti sungai kan. Itu hampir satu RT ada satu yang meninggal gitu. Di setiap kakak. Di setiap RT. RT. Ya, hampir ada satu yang meninggal hampir. Dan itu meninggal tiba-tiba gitu, orang lagi tidur sehat-sehat walafiat tiba-tiba meninggal gitu. Misalnya dia malamnya kan sehat kan gitu. Masih main bola pingpong tiba-tiba paginya meninggal gitu. Ketika mau dibangunin istrinya dan penyebab kematian lain yang aneh kayak samar petir gitu-gitu. Terus kepleset dikit tiba-tiba meninggal gitu. Konon menurut tetua-tetua desa itu disebabkan karena makhluk-makhluk yang ada di hutan tadi yang mencari pembalasan gitu. Mungkin kurang tepat ya kalau dikatakan tumbal ya, karena ini bukan ditumbalkan, tapi mungkin pembalasan tadi ya, mungkin mereka menunjukkan bahwa ini loh kami juga bisa gitu untuk menunjukkan power kami kan ke masyarakat. Itu masih belum bisa dibuktikan secara valid sih. Misalnya itu mungkin bisa aja secara kebetulan memang meninggalnya bareng gitu kan, takdir kan gitu atau kena penyakit gitu orang-orang itu, tapi oleh orang-orang tua tadi gitu mereka menyimpulkan karena adanya serangan dari hal-hal gaib tadi gitu, karena sudah rusak parah gitu hutan. Oke. Tapi apakah sempat ya dicekkan atau diperiksakan ke dokter atau diperiksa track secara medisnya yang para korban meninggal tadi? Ya, karena di desa kan kalau di desa itu biasanya
yang pertama kali dipercaya adalah dukun dulu. Dokter itu nomor sekian gitu. Bisa nomor 2 malah 4 ke atas gitu. yang pertama kali dilakukan ya kan mau ada pengobatan alternatif kan. Kalau di desa-desa itu kan lebih percaya gaib gitu. Nggak dicek ke dokter karena sudah meninggal kan. Sudah kadung lah kata orang Jawa, langsung dikuburkan aja gitu, ya. Yang tersisa hanya cerita-cerita simpang siur tadi gitu, masih praduga terhadap makhluk-makhluk tadi sih. Iya, baik. Nah, kalau kayak gini kasusnya kan Om, kan yang diserang penduduk lokal nih. Mungkin juga sahabat Javanika bertanya-tanya, kenapa yang diserang malah penduduk lokal? Karena kan ya yang merusak sebenarnya bukan penduduk lokal. Dan ya maaf, kan kita tidak tahu sebenarnya apakah penduduk lokal di sana menerima kedatangan pabrik-pabrik itu atau tidak, atau bagaimana. Tapi ya kenapa yang diserang tidak langsung yang ibaratnya merusak. Katakanlah mereka menebang pohon, kayak katakanlah kita dicubit orang, kita pasti kan akan membalas orang itu langsung. Nah, ini tentunya yang disuruh, Mbak. Sama siapa? Ya misalkan ada, maaf ya, ada orang yang berasal dari luar, kemudian yang punya uang gitu. Oh. Kan nyuruh, Mbak, nggak mungkin orang yang punya uang ngerjain sendiri, caranya gitu. Berarti malah dari pihak luarnya ini aman, yang ingin menunjukkan powernya ke warga lokal. Iya. Dengan yang bersinggungan langsung intinya gitu. Ya misalkan kemudian warga lokal ini yang dibayar gede gitu ya, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya karena ibarat kata ya yang ditumbalkan juga. Ya secara ya kayak misal zaman kolonial dulu Belanda kesini lah. Iya. Kemudian orang pribumi yang kena kan gitu. Iya. Ya. Mereka kan kesini juga nebeng kan. Iya. Nebeng dengan pejabat-pejabat lokal kan. Bener gitu lah Mbak. Yang kena ya maaf ya yang orang bawa-bawa. Ya kurang lebih. Karena yang bersinggungan langsung gitu. Kayak misal saya gitu ya nyuruh Mbak nyubit Mas Tata, yang dicubit siapa nanti? Mbak Zulu kan? Itu yang punya pikiran saya. Ya, kalau orang Jawa bilang tuh nabok nyilih tangan. Oh, nabok nyilih tangan. Ya, mukul minjem tangan, ya. Gitulah modelnya. Yang kena yang nabok, tangannya yang nabok itu. Iya. Tapi bukan yang megangin yang gini lah. Karena kan siapa ini yang dekat. Iya. Logikanya gitu. Iya, iya. Ternyata dalam dunia metafisika pun ada penunggangan kepentingan ya. Oh iya no. Jelas. Jika ada uang lah, yang tadi dimaksud paranormal atau dukunnya bisa loh. Iya. Ini yang penting menjadi pertanyaan mungkin Sobat Javanika. Oh di Indonesia kan atau di Nusantara ini banyak paranormal, orang pinter kok kita bisa dijajah 350 tahun misal gitu. Logikanya ya. Nanti orang itu dibayar sama orang Belanda ya terusan. Iya. Iya. Gitu. Siapa sih nggak mau uang dari zaman dulu? Iya. Karena masing-masing orang kan punya kepentingan. Iya, logikanya itu kita harus berpikirnya secara kritis, jadi nggak melihatnya secara sepihak aja. Iya betul. Misal orang berpikirnya kayak gitu tadi, berabad-abad kita dijajah oleh bangsa asing, kenapa bisa? Karena kok di kita itu kan banyak orang pintar, kenapa nggak disantet aja misal gitu ya? Nah, yang bisa nyatet itu nggak dibayar biaya terusan. Bener, kan jadi bungkam. Iya, logikanya kan gitu. Kayak misal kasus-kasus besar, kenapa itu nggak terungkap lah? Ya. Yang terlibat di situ udah beres kok, iya terusan. Masih terjadi sampai sekarang ya? Iya, kayak gitu logikanya itu kita kritis gitu loh, Sobat Curiga, terus nyari pragmatisnya seperti apa. Nah, dipikir rata, gampangnya gini lah. Siapa sih nggak mau uang mas gitu? Ya. Apapun itu gitu ya. Bener. Ini aku ngebahasnya sampai deg-degan. Nggak apa-apa, memang kritis kita ngomongnya. Gitu. Iya, betul sekali. Kadang jadi pertanyaan banyak banget gitu kan. Membuat tahu sejarah gini-gini, tapi kok kita bisa dijajah ya? Sejarawan itu tadi. Iya, benar. Ya. Jadi ketika kita penasaran dengan sesuatu, lebih baik kita telisik lebih dalam dulu dan kita cari apa ya, maksudnya dari info satu dan info lainnya kita bandingkan dulu, apalagi dengan keadaan saat itu. Iya, kita harus membandingkan dan mengkritik sumber-sumbernya itu dari mana. Betul. Metodenya sejarah itu kayak gitu. Kurang sejarah mah gitu. Sobat Curiga. Terima kasih atas bekalnya Om. Oke, lanjut lagi ke Mas Jamie nih. Mas Jamie sebagai orang Bangka. Ada ini enggak? Aku penasaran, adakah entitas khas di sana? Kalau Kalimantan kan ada kuyang, terus Sumatera atau Medan ya aku lupa. Itu kan ada apa? Beganjang. Kalau di Bangka ada apa? Kalau di tempatku tuh ada mawang. Kalau teman-teman Javanika mungkin taunya musisi ya itu ya, musisi asal Bandung ya gitu. Makanya ketika itu muncul sebenarnya aku sempat
ketawa juga karena langsung teringat tempatku gitu. Mawang mas. Iya mawang. Mawang merah apa mawang putih? Itu mawang. Itu bawa. Mawang nggak? Mau. Met. Iya maaf ya. Mas. Punten lanjut mas. Sampai mana tuh? Mawang mas. Oh iya. Kalau di tempatku itu ada hantu yang dianggap penunggu hutan gitu yang dia rajanya hantu-hantu di sana gitu, yang paling gede itu mawang gitu orang sana nyebutnya. Ada beberapa versi sih. Ada yang menganggap dia bentuknya gitu tinggi panjang gitu. Oh berarti kayak begu ganjang ya? Nah kalau di Delhi ya itu kan Delhi Serdang ya, begu ganjang itu hantu tinggi mas. Oh ya sama berarti. Slenderman lah ya. Iya kan? Iya panjang gitu. Itu versi pertama. Kalau versi kedua ada yang bilang dia berbulu, tingginya sekitar 2-3 meteran. Kalau yang versi pertama ini lebih tinggi lagi, itu 5-10. Bisa seperti itu. Kalau yang versi kedua itu sekitar 3 meteran, berbulu, gede. Nah mungkin lebih mirip Gundurwo mungkin gambarannya kalau di Jawa. Kalau yang versi kedua. Nah aku pribadi pun kurang tahu ya yang mana yang benar gitu versinya, karena tidak pernah melihat langsung gitu, hanya dengar dari para orang tua yang bisa berkomunikasi dengan mereka itu seperti itu mawang. Tapi dikenalnya itu dia sebagai penunggu hutan aja kan? Maksudnya bukan buat pesugihan atau apa? Bukan, dia hanya penunggu hutan dan konon dia memakan manusia. Iya ketika kita tersesat di hutan. Kalau kita tersesat di hutan gitu, terus nggak bisa keluar linglung, ketika kita ketemu kita akan dimakan dia gitu. Kita dimakan bukan untuk tumbal, benar-benar dia makan untuk konsumsinya gitu. Sejiwa raganya lah ya. Ya, kalau kita dulu kan di ladang itu kan punya pondokan nih untuk istirahat siang kan gitu, atau lagi hujan. Kita di belakang pondokan itu kan pelihara ayam. Nah kalau kita tinggal kadang-kadang ayam itu hilang gitu. Nah konon kata orang tua itu karena dimakan si mawang tadi gitu, suka ngobrak-ngabrik pondokan gitu, dan pondokannya benar-benar rusak gitu, kandangnya benar-benar rebah gitu, hancur gitu. Ada jejak-jejak kaki apa gitu nggak? Nggak ada. Cuma kayak semak-semak pohon area situ kayak habis diterpa puting beliung, kayak rebah gitu, daun-daun situ. Nggak, kalau jejak kaki nggak ada, cuma seperti kayak dampak angin gitu. Iya. Itu mawang. Aku jadi ingat kalau cerita-cerita luar tuh Bigfoot tuh. Nah ya Bigfoot gitu kan, Gundurwo kan, versi irengnya ya. Versi irengnya. Tapi kalau menurut Om Hauni yang bener yang versi mana? Pertama apa kedua? Kalau saya pertama sih mas. Pertama ya. Kalau naik kedua Gundurwo kan di mana-mana ada tuh mbak. Mungkin karena bentuknya tinggi, hitam, serem ya. Bisa mengarahnya ke situ. Tapi kalau entitas mawang ini mungkin hampir sama kayak begu ganjang sih ya, hantu tinggi. Nggak tinggi gede, tapi tinggi kecil. Tinggi kecil kurus. Ya. Kutilang. Kurus tinggi langsing maksudnya. Oh iya, pecel lele. Jangan, pecel lele jangan. Iya mungkin itu sih ya kayak kalau itu kan biasanya memang penjaga perkebunan atau penjaga hutan sih mas. Memang bener. Cuma di hutan. Tapi kalau untuk makan orangnya tadi Om itu apakah lebih ke mitos atau dan legenda daerah atau memang itu kemungkinan banget bisa terjadi? Kalau menurut saya nih ya, kata kalau tidak sesuai, mungkin mitos sih menurut saya, atau mungkin orang hilang yang memang hilang dimakan hewan buas sih bisa. Banyak celeng loh sana babi hutan. Ya, terus ular piton yang gede-gede. Gede banget kalau di sana. Gede ya kayak itu mbak saya. Bisa belasan meter rata-rata. Ketemu itu mas, yang bener kayak Mas Jimmy tadi, jalan, hutan, terus semak-semak kayak pakis gitu atau kayak rumput-rumput, itu ular di tengah diem. Sering, saya juga sering itu kalau berangkat. Nggak tahu kepalanya mungkin di sana apa di sana, ekornya di mana, tapi memang badan doang mbak, liwat pelan-pelan gitu. Ditunggu sampai dia selesai. Oh, nggak boleh kita lompatin? Nggak boleh, gede banget mbak. Iya, jatuh motor. Motor, maksudnya jalan kaki sih mas. Mungkin jalan kaki loncat nggak apa-apa, kalau bawa mobil, bawa motor nggak bisa. Tunggu. Iyalah, kan malah menginjak. Wah ternyata. Mungkin itu sih, soalnya kalau di sana juga ini babi hutan atau celengnya buas-buas juga. Apalagi yang ada cakil gini. Iya, ada tanduknya. Itu banyak mbak di sana. Ya ternyata masih bisa kita bilang seasri dan seasli itu juga alam di sana ya. Terus karena faktor masyarakat juga, misalnya seperti buaya, terus di sana biawak itu gedenya sama kayak buaya, 2-3 meteran biawak.
kenapa gitu, terus ular kenapa gede-gede, karena orang sana tidak makan itu. Nggak diambil. Iya, aku baru tahu bahwa ular kobra terus biawak itu dimakan ketika kuliah di Jogja, ketika di Jawa. Iya. Aku baru tahu itu bahwa itu dimakan loh. Aku juga baru tahu Mas. Ya, karena kalau di tempatku kan tidak dimakan, ular tidak dimakan, biawak tidak dimakan. Makanya dulu di depan rumahku ada biawak mati hampir 2 meter panjangnya, biawak. Itu kan sama kayak buaya kan. Bener. 2 meter gitu. Di sini masih kecil-kecil dimakan ya. Iya, Masa banyak depannya dijual masih di pasti panjang. itu. Padahal masa depannya masih panjang. Benar. Kecil-kecil gini udah dipotong. Iya. Ya, berarti pada akhirnya pun hewan-hewan di sini pun juga mengalami seleksi alam dan penyesuaian. Iya. Dengan... Iya, setahu saya memang gitu sih Mbak. Kalau sana itu ayam juga paling di pasar nggak banyak kan ikan. Iya, orang makan ikan sering. Ikan kalau nggak ya itu banyak. Kalau sini kan apa dimakan ya guguk orang makan. Iya benar sih. Oke nih kayaknya obrolan kita bersama Mas Jamie hari ini sudah cukup panjang dan banyak hal yang bisa kita pelajari di sini Om ya. Makasih Mas Jamie udah mau berbagi ceritanya hari ini ya. Om Hao ada refleksi atau pesan yang ingin disampaikan? Iya, tentunya dimanapun kita berada, terutama kita bukan orang asli dari suatu daerah setempat ya, dimanapun itu, walaupun kita orang asli juga, tapi tetap kita harus menjaga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetap uluk salam dimanapun kita berada, karena kita tentunya tidak tahu ya budaya yang ada di situ seperti apa, kebiasaan di situ seperti apa, termasuk kita juga harus mengetahui sebelum kita datang yaitu pantangan atau hal-hal yang tidak boleh. Agar pertama kita selamat, yang kedua tidak mengganggu, dan yang ketiga tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dari kesemuanya yang bisa saya simpulkan itu sih untuk pembahasan pada kali ini. Terima kasih Om untuk pesannya ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Mas Jamie untuk ceritanya. Terima kasih juga untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan obrolan santai hari ini dari awal sampai akhir. Iya, dan terucap terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memberikan fasilitas kami, baik tempat maupun piranti. Dan untuk teman-teman juga yang penghobi seni fotografi dan juga videografi dapat memperoleh piranti-pirantinya di Gudang Digital, tentunya dengan stok yang terbaru, termutakhir, dan dengan harga yang terjangkau. Gitu. Dan kita juga ini syuting di Gudang Kopi. Jadi habis belanja kamera bisa mampir ke Gudang Kopi untuk coba-coba kameranya. Betul. Dan untuk Sobat Javanika yang punya Javacil ya Om ya. Ya, jadi dapat juga subscribe di Dongeng Tanah Jawa. Jadi untuk teman-teman Sobat Javacil yang masih nom-nom, yang masih muda-muda, yang masih bocil-bocil. Kalau nonton ini dirasa untuk tayangan dewasa, mungkin pemanasan bisa nonton yang versi lightnya. Itu yang ringan-ringan ya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih untuk semuanya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu. Sagung dumadi.